Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya sehat walafiat. Semoga kalian semuanya selalu diberi kekuatan untuk belajar sehingga kalian nanti akan bisa mencapai prestasi yang tertinggi, mencapai cita-cita kalian semuanya dengan lancar. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 6, di mana tema atau pokok bahasan kita pada pagi hari ini pelajaran 4, ayo membayar zakat. Apa sih zakat itu? Pengertian zakat. Kata zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Sedangkan zakat dilihat dari sudut istilah, menurut istilah dalam istilah agama Islam, zakat artinya mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Apa hukumnya? Hukum zakat. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib. Bagi siapa wajib? Tentu bagi orang-orang Islam yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Mereka yang telah memenuhi syarat inilah yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, anak-anak, zakat ini kapan mulai diwajibkan? Pada zaman Rasulullah SAW, awal disyariatkan atau diwajibkan zakat itu dilakukan pada tahun kedua Hijriah. Meskipun perintah zakat ayat turun kepada Rasulullah yang memerintahkan zakat, itu waktu itu Nabi Muhammad masih berada di Mekah. Tapi dalam kenyataannya, dalam prakteknya, zakat secara kelembagaan diwajibkan oleh Rasulullah. Pada waktu itu beliau sudah 2 tahun setelah hijrah ke Madinah. Kemudian apa dasar diwajibkan mengeluarkan zakat? Apa ayat yang memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat? Yaitu firman Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Artinya, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Surat An-Nisa ayat 77. Lalu apakah semua orang Islam berhak menerima zakat? Kepada siapa zakat ini kita berikan? Tentunya tidak semua orang Islam berhak menerima zakat. Hanya orang-orang tertentu saja yang berhak menerima zakat. Anak-anak, orang yang berhak menerima zakat itu disebut mustahik. Jadi mustahik ini ada 8 golongan. Ada 8 golongan orang Islam yang berhak mendapatkan zakat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Yang pertama, fakir, yaitu orang Islam yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Yang kedua, miskin, orang Islam yang mempunyai penghasilan tetap tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Misalnya kebutuhan sehari-hari keluarganya dalam satu hari butuh 70.000 untuk
makan, minum, dan sebagainya. Tapi penghasilan yang diperoleh dalam satu hari itu, orang ini hanya menerima 50.000, berarti kurang 20.000. Nah, ini termasuk miskin. Kemudian yang nomor 3, amil. Orang yang ditugasi untuk mengurus zakat. Mengurus zakat itu mengumpulkan zakat dan membagikan zakat kepada yang berhak menerimanya tadi. Nah, siapa yang memberi tugas? Yang memberi tugas kepada amil ini adalah imam atau pemerintah. Kemudian yang nomor 4, mu'allaf, yang dilunakkan hatinya. Apa mu'allaf itu? Contohnya orang-orang yang baru masuk Islam, tapi niatnya masih lemah, maka dia perlu diberi zakat agar hatinya semakin lunak sehingga dia semakin yakin dengan agama Islam. Kemudian yang nomor 5, hamba sahaya. Hamba yang dijanjikan oleh tuannya, dijanjikan oleh majikannya untuk dimerdekakan dengan tebusan atau bayaran. Inilah yang disebut dengan budak mukatab, hamba mukatab. Jadi seorang budak yang punya perjanjian tertulis dengan majikannya, kalau dia mempunyai sejumlah uang senilai yang ditentukan oleh majikannya, kemudian dia mampu, maka dia bisa menebusnya. Kemudian yang nomor 6, yaitu gharim. Orang yang berhutang dan tidak mampu untuk membayar hutangnya. Tentu hutang ini adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak melanggar agama, bukan untuk bermaksiat. Yang nomor 7, sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Seperti orang-orang yang mengadakan kegiatan untuk syiar agama Islam, memajukan agama Islam, atau orang-orang yang sedang berperang melawan orang-orang kafir. Yang terakhir nomor 8, yaitu musafir. Orang yang sedang dalam perjalanan dengan tujuan baik. Kemudian dia di perjalanan, di tengah-tengah perjalanan, musafir ini kehabisan bekal. Maka dia boleh untuk diberi zakat. Tentunya perjalanan yang ditempuhnya bukan untuk tujuan maksiat, tapi untuk tujuan yang baik. Anak-anak, itulah tema atau pokok bahasan kita pada pagi hari ini. Semoga pelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Selamat belajar di rumah dengan rajin dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.